Halo adik-adik mahasiswa, kali ini kita akan membahas sebuah topik di mana ini bisa dibilang sebuah perjalanan melalui dunia yang penuh dengan inovasi dan perubahan yang cepat, yaitu perkembangan teknologi web dan mobile. Dalam era di mana perangkat digital menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, di mana pemahaman tentang evolusi teknologi ini menjadi semakin penting. Nah, penasaran bukan? Sebelum melanjutkan materi, ada baiknya kita bumper dulu ya. Undiknas, Techno Research Partner University. Oke, melanjutkan dari video sebelumnya, sekarang kita masuk dalam pertemuan ketiga dengan konten perkuliahan perkembangan teknologi web dan mobile pada mata kuliah Web and Mobile Management. Saya lanjut ke slide berikutnya. Jadi, perkembangan teknologi web and mobile itu merujuk pada evolusi teknologi, tren desain, dan paradigma pengembangan yang terjadi dalam lingkup pengembangan situs web dan aplikasi mobile. Nah, perkembangan ini dipengaruhi oleh kemajuan dalam teknologi perangkat keras, perangkat lunak, dan perubahan dalam perilaku pengguna. Perkembangan dalam teknologi ini tidak hanya mengubah cara kita berinteraksi dengan internet, tetapi juga memberikan dampak mendalam pada cara bisnis dijalankan, bagaimana informasi disampaikan, dan bahkan bagaimana kita berkomunikasi satu sama lain. Maka dari itu, memahami tren terkini dan inovasi dalam perkembangan web dan mobile menjadi kunci untuk tetap relevan dan efisien dalam dunia digital yang terus berubah. Nah, maka daripada itu, mari kita membahas satu persatu ya, perkembangan teknologi web dan mobile. Oke, kita lanjut ke web development ya, atau perkembangan dari web. Mari kita lihat bersama-sama perkembangan dalam teknologi web. Nah, yang pertama yaitu responsive dan mobile first design dalam perkembangan web. Nah, perkembangan ini memfokuskan pada desain responsif yang dapat mengakomodasi berbagai ukuran layar dari perangkat desktop hingga mobile. Jadi responsif itu berarti desain situs web dapat menyesuaikan tata letak dan kontennya sesuai dengan berbagai ukuran layar, termasuk desktop, ya, tablet, dan ponsel. Nah, kemudian kita lanjutkan, pendekatan mobile first mengutamakan pengembangan untuk perangkat mobile terlebih dahulu, mengingat penggunaan perangkat mobile yang semakin meningkat. Jadi mobile first ini adalah pendekatan pengembangan di mana desain dan pengalaman pengguna dirancang terlebih dahulu untuk perangkat mobile, kemudian ditingkatkan untuk desktop. Seperti itu. Jadi perkembangan web responsif dan mobile first design mencerminkan upaya industri untuk memberikan pengalaman pengguna yang optimal di berbagai perangkat. Ini merupakan langkah strategis dalam menghadapi transformasi digital dan perubahan kebiasaan penggunaan internet. Saya lanjutkan lagi. Kemudian perkembangan web yang kedua yaitu perkembangan framework front-end ya. Jadi kemunculan dan penggunaan framework front-end seperti React, Angular, dan Vue.js telah mempermudah pengembangan situs web yang interaktif dan dinamis. Jadi perkembangan web dalam kerangka kerja front-end ya, atau front-end framework ya kalau bahasa Inggrisnya, telah mengalami evolusi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kerangka kerja ini membantu pengembangan dalam membantu antarmuka penggunaan UI yang interaktif, responsif, dan menarik. Jadi peningkatan desain UI yang responsif dan mobile first untuk memastikan pengalaman pengguna yang optimal di berbagai perangkat. Jadi ada hubungannya dengan yang pertama tadi, seperti itu. Nah, perkembangan ini mencerminkan upaya untuk membuat pengembangan front-end lebih efisien, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan yang berkembang di dunia web. Pilihan kerangka kerja front-end yang tepat dapat sangat mempengaruhi produktivitas pengembangan dan kualitas antarmuka pengguna yang dihasilkan. Nah, kemudian kita lihat yang ketiga, perkembangan web ini pada single page application atau disingkat SPA ya. Jadi model pengembangan yang memungkinkan aplikasi web bekerja tanpa perlu memuat ulang halaman. Hal ini memberikan pengalaman pengguna yang lebih halus dan cepat. Jadi perkembangan web dalam single page application ini telah membawa perubahan besar dalam cara pengguna berinteraksi dengan aplikasi web. Jadi SPA adalah jenis aplikasi web yang memuat satu halaman
utama dan kemudian memperbarui kontennya secara dinamis saat pengguna berinteraksi dengan aplikasi. Jadi penerapan routing di sisi klien memungkinkan pengguna berpindah antara halaman tanpa perlu memuat ulang seluruh halamannya. Jadi ini mempercepat waktu respon dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih halus tentunya. Nah, perkembangan ini mencerminkan bagaimana SPA ini terus beradaptasi dengan kebutuhan pengguna yang semakin kompleks dan dinamis. Penggunaan teknologi terkini, pengoptimalan kinerja, dan pembaruan regulernya membuat SPA tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan pengembangan aplikasi web modern. Lanjut lagi, kemudian yang keempat ya, pada perkembangan web itu pada penerapan API atau singkatnya kepanjangannya itu Application Programming Interface. Jadi API ini penggunaan antarmuka pemrograman aplikasi untuk menghubungkan aplikasi web dengan layanan atau data lainnya yang menghasilkan pengalaman yang terintegrasi dan kaya akan fitur ya. Jadi perkembangan web dalam penerapan API ini mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi bagaimana aplikasi web berinteraksi dengan back-end ya, mengakses data dan menyajikan informasi kepada penggunanya. Nah, perkembangan ini mencerminkan evolusi teknologi dalam pengembangan aplikasi web yang semakin kompleks dan memerlukan interaksi yang efisien antara berbagai komponen dan layanan. Adopsi praktik terkini dapat membantu membangun aplikasi yang lebih tangkas, mudah dikelola, dan tentunya aman. Nah, setelah kita melihat ya perkembangan pada web, kita tinjau lagi bagaimana sih perkembangan pada mobile ya. Jadi kita akan bahas satu-satu seperti yang pada web tadi. Nah, kalau perkembangan pada mobile, yang pertama itu kita bisa lihat dari aplikasi native and hybridnya ya, native dan hybridnya. Nah, aplikasi native dikembangkan khusus untuk platform tertentu seperti iOS ya, kalau misalnya kalian menggunakan iPhone ya, jadi Swift atau Objective-C ya, dan Android itu menggunakan Kotlin atau Java. Nah, sementara aplikasi hybrid menggunakan framework seperti React Native atau Flutter untuk menghasilkan aplikasi lintas platform dengan kode basis tunggal. Nah, perkembangan di dalam domain mobile, khususnya dalam pengembangan aplikasi native and hybrid ya, telah mengalami evolusi yang signifikan tentunya. Nah, pengembangan teknologi dan optimisasi runtime membuat aplikasi native semakin cepat dan responsif. Pada optimasi kinerja aplikasi hybrid untuk mendekati kinerja aplikasi native ya, terutama dengan pengenalan just in time atau disingkat JIT compilation. Jadi pemanfaatan plugin dan modul tambahan untuk mengakses fitur-fitur perangkat keras dan sistem operasi yang spesifik tentunya. Kita lihat yang kedua. Yang kedua ada perkembangan pada augmented reality atau disingkat AR dan VR, virtual reality. Nah, ini penggunaan teknologi realitas tambahan dan virtual semakin populer dalam aplikasi mobile, memungkinkan pengalaman yang lebih mendalam dan interaktif tentunya. Kita lanjut lagi. Yang ketiga di sini ada perkembangan mobile pada keamanan dan privacy. Nah, kita lihat di situ ada perhatian terhadap keamanan data dan privasi pengguna semakin meningkat, memengaruhi proses aplikasi mobile dirancang dan mengelola informasi pengguna. Nah, ini tentu penting untuk dicatat bahwa perkembangan di bidang keamanan dan privacy mobile bersifat dinamis dan terus beradaptasi dengan ancaman yang muncul. Nah, keterlibatan aktif pengguna, transparansi oleh penyedia layanan, dan upaya pengembangan aplikasi adalah kunci dalam mencapai lingkungan mobile yang lebih aman dan privacy tentunya. Kita lanjut lagi yang keempat, di situ ada pengalaman penggunaan UX ya, atau user experience ya. Jadi desain yang memprioritaskan pengalaman pengguna yang intuitif, efisien, dan menarik menjadi lebih penting dalam pengembangan aplikasi mobile. Jadi perkembangan mobile dalam pengalaman pengguna atau user experience atau disingkat UX ini terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan tren desain. Jadi penerapan desain responsif dan pendekatan mobile first untuk memastikan pengalaman pengguna yang optimal pada berbagai perangkat termasuk smartphone dan tablet. Fokus pada antarmuka pengguna yang sederhana dan intuitif untuk meminimalkan kompleksitas dan memudahkan pengguna dalam berinteraksi dengan aplikasi.
Nah, pemanfaatan AI dan chatbot ya adalah integrasi kecerdasan buatan ya dan chatbot untuk menyediakan interaksi yang lebih personal dan memberikan respon yang lebih cepat terhadap pertanyaan pengguna. Nah, perkembangan UX dalam aplikasi mobile terus berusaha menciptakan pengalaman yang lebih baik, mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi pengguna modern. Fokus pada desain yang intuitif, navigasi dan efisien, dan personalisasi adalah kunci dalam meningkatkan kepuasan pengguna dan membangun loyalitas terhadap aplikasi tersebut. Nah, kita lihat lagi perkembangan yang terakhir ya pada perkembangan mobile ini dilihat dari penggunaan AI dan machine learning seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi AI ini adalah kepanjangannya artificial intelligence ya. Jadi teknologi ini semakin diadopsi dalam pengembangan aplikasi mobile. Jadi untuk memberikan fungsionalitas yang lebih canggih seperti pengenalan wajah, analisis teks, dan rekomendasi. Nah, perkembangan mobile dalam penggunaan artificial intelligence ini dan machine learning ya telah membukakan pintu untuk inovasi yang luar biasa dalam aplikasi dan pengalaman pengguna. Nah, beberapa pengembangan dalam penggunaan AI ini bisa kita sebutkan seperti asisten virtual yang cerdas ya, kemudian peningkatan pengenalan suara, peningkatan kecerdasan kamera, aplikasi mendeteksi dan pengenalan suatu objek, keamanan, aplikasi kesehatan dan kebugaran, pengembangan chatbot, dan masih banyak lagi. Dengan tentunya terus berkembangnya teknologi ini dapat diantisipasi bahwa integrasi AI dan ML atau machine learning tadi ya akan semakin meresapi berbagai aspek aplikasi dalam perangkat mobile seperti itu. Ya, jadi itu saja ya untuk perkembangan web dan mobile, dan tentunya masih banyak lagi kalau kita misalnya mengambil topik tentang perkembangan web dan mobile tentunya hingga sampai saat ini. Mungkin nanti adik-adik mahasiswa bisa mencari referensi-referensi lagi tentang perkembangan-perkembangan yang lebih ada lagi seperti itu. Jadi untuk perkuliahan web and mobile management sampai di sini saja. Terima kasih.